Hai guys, nama saya Laisha Putri Azahra. Saya siswi dari SMP Angkasalan Dosen Sastra Negara Bandung. Saya dari kelas JUC. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi atau sejarah masuknya agama Hindu-Buddha dan Islam ke Indonesia. Mari kita mulai dari agama Hindu-Buddha. 1. Perkembangan Hindu dan Buddha di Asia Selatan. Agama Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang bermula dari Asia Selatan. Negara India merupakan negara cikal bakal dari berkembangnya kedua agama tersebut ke negara lain. Sejak ribuan tahun lalu, penduduk India telah melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di Asia melalui celah yang ada di antara pegunungan Himalaya yang dikenal dengan celah Khyber. A. Perkembangan agama Hindu. Agama dan kebudayaan Hindu berkembang seiring dengan masuknya bangsa Arya ke India pada 1500 sebelum Masehi. Penganut Hindu percaya kepada banyak dewa yang dianggap memiliki peranan dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam bidang kemasyarakatan, agama Hindu mengenal istilah tingkatan sosial masyarakat yang disebut kasta. B. Perkembangan agama Buddha. Seperti halnya agama Hindu, India juga menjadi cikal bakal berkembangnya agama Buddha. Siddhartha Gautama 563-483 sebelum Masehi merupakan pendirinya. Setelah mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki umat yang banyak, dalam perkembangan selanjutnya agama Buddha terpecah menjadi dua golongan, yaitu Theravada atau Hinayana dan Mahayana. C. Persebaran agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha tidak hanya dikenal di India, tetapi menyebar ke berbagai negara yang ada di Asia. Persebaran Hindu-Buddha di Indonesia erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan antara India dan Cina ratusan tahun sebelum Masehi. Dalam kegiatan perdagangan, Indonesia menempati posisi strategis karena berada di antara jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina. 2. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pelayaran dan perdagangan internasional menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang telah berkembang di India dapat menyebar ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia didukung beberapa teori, yaitu teori Brahmana, teori Kshatriya, teori Vaishya, dan teori arus balik. 3. Peninggalan masa Hindu-Buddha. Kebudayaan India yang masuk di Nusantara meliputi sistem kepercayaan dan komponen kebudayaan. Kekayaan kebudayaan asli pribumi bertambah dan terkadang beralkulturasi dengan kebudayaan India. Peradaban primitif mulai ditinggalkan dan berubah menjadi peradaban maju. Peradaban maju di masa itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya yang sampai sekarang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. C. Kehidupan masyarakat pada masa Islam. Pembukaan rute perdagangan baru bertampak positif untuk Indonesia. Barang-barang Nusantara mulai dikenal hingga benua Eropa. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Nusantara. Salah satu pengaruh adalah masuknya agama Islam ke Nusantara. Kehidupan masyarakat Nusantara mengalami banyak kemajuan. 1. Masuknya Islam ke Indonesia. Secara historis, persebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan lautan yang ada di Asia Tenggara, terutama di daerah Selat Malaka yang menjadi perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Menurut para ahli sejarah, masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan proses berkembangnya perdagangan yang ada di kawasan Asia Tenggara. 2. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia memiliki latar belakang yang sama dengan proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha, yaitu melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim ini banyak yang singgah dan tidak sedikit pula yang memilih untuk menetap di Indonesia sambil menyebarkan agama Islam. Mereka berdakwah kepada para penduduk lokal dan hal ini disambut baik oleh para penduduk. Belum diketahui secara pasti kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Ada 3 teori yang mencoba menerangkan tentang masuknya Islam ke Indonesia sebagai berikut. A. Teori Burajat. B. Teori Persia. C. Teori Mekah.